Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Pamungkas, NIM 0554259938, Prodi Agribisnis Pertanian. Di sini saya akan melaksanakan praktik unit 1, yaitu pengembangan produk agribisnis. Di sini saya akan mengambil judul, yaitu tentang singkong ataupun ubi. Di sini saya akan menyampaikan suatu pertanyaan atau untuk ide-ide saya, yaitu tentang pengembangan produk agribisnis, yaitu singkong ataupun ubi. Tujuan praktek saya di sini yaitu menggali ide olahan singkong di Desa Damuli ini, melakukan penyaringan dengan pendapat masyarakat, penyaringan ide tentunya, menentukan suatu ide pokok untuk paling layak dikembangkan terhadap ke tahap selanjutnya ataupun lebih tepatnya pengembangan suatu produk. Dan di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu petani singkong. Silakan Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Imran. Alamat saya di Dusun Damuli Pekan. Di sini saya sebagai petani singkong untuk untuk melengkapi kebutuhan masyarakat setempat seperti itu kan itu. Izin Pak, sebelumnya mohon maaf saya kesini untuk mewawancarai Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lakukan Pak. Iya, silakan. Pertama Pak, untuk menanam singkong itu Pak, hasilnya gimana Pak? Hasil singkong itu jangka panjang. Penghasilan itu kita minimal penghasilannya paling lama paling cepat 6 bulan sekali. Oh, itu panen Pak? Panen 6 bulan sekali, tergantung pengrawatannya dari singkong tersebut, kan seperti itu. Jadi Pak, untuk singkong itu Pak dijual kemana itu Pak, atau diolah Pak? Singkong itu sebagian diolah, sebagian dijual. Dijual itu untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti orang pedagang berjual tape. Yang kedua kan kita olah sendiri. Kita olah sendiri bisa kita jual juga ke supermarket terdekat seperti Alfamart segala macam, bisa dimasukkan dengan pakai dengan syaratnya harus mempunyai izin usaha kan seperti itu. Izin Pak. Yang kedua Pak, Ya, untuk harga sekarang ini naik apa turunnya itu Pak? kalau untuk saat ini kategori standar 5.000 per kilo. Kalau harga turunnya itu mungkin 3.000. Oh, jadi kalau harga naik itu gimana? Harga naik itu dapat dia mencapai 7.000 per kilo. Yang menyebabkan produk itu naik turunnya itu gimana itu? Apa? Kalau dia produknya itu naik, itu bisa dikatakan kelangkaan. Contohnya gagal panen, jadi kita bisa menjual setinggi mungkin. Gitu ya Pak. Ya. Lanjut Pak. Jadi jika diolah menjadi makanan ataupun produk lain seperti keripik ubi, apakah itu akan bisa membuat penjualan meningkat? Bisa membuat penjualan meningkat. Contohnya yang tadi kita jual 1 kilo itu mencapai 5.000. 1 kilo 5.000 itu bisa menghasilkan menjadi 3/4 dari harga tersebut. Contohnya kita beli 5.000 per kilo, kita jual untuk bungkus yang lebih kurang ukurannya setengah kilo, itu bisa jual mencapai 5.000 bahkan 6.000 per bungkus. Nah, itu maksud saya Pak. Itu tadi ada ide saya membuat keripik seperti ini Pak. Jadi kayak saya ini Pak, saya membeli keripik dari Kisaran Pak. Dia di sini ada produknya dari Kisaran. Bahwasannya mereka Pak mengolah singkong dari singkong yang tadi Bapak tanam itu, membuat seperti ini. Mengapa tidak Bapak lakukan seperti ini Pak? Ataukah ada gangguan dalam prosesnya ataupun kendala dia atau gimana itu Pak? Kalau untuk membuat proses seperti ini kita harus membutuhkan karyawan lebih dari 3. Untuk saat ini kita tidak bisa melakukan seperti itu. Bagusan kita hanya menolak singkong mentah aja, singkong tidak jadi. Terkendala oleh biaya ya Pak? Biaya. Jadi Pak, menurut ide saya ataupun tanggapan saya untuk kedepannya Pak, jika saya diperbolehkan, di sini lebih cocoknya Pak, supaya lebih menguntungkan, supaya kita membuat produk seperti ini Pak, yang ada di Kisaran ini Pak. Karena mereka membuat produk ini hanya seperti ini, harga jualnya Rp5.000, itu pun kepada
kepada masyarakat. Berarti kalaupun kepada grosir atau penanam biji dia hanya mencapai 3.000 sampai 5.000. Iya. Mungkin dalam satu kemasan hanya mencapai satu batang ubi. Nah, Iya, lebih kurang aku batang ubi. satu batang ubi lebih kurangnya. Jadi kalau untuk penjelasan saya, karena ini hanya digoreng, mungkin kalau kita buat varian baru seperti tela-tela, rasa balado, itu mungkin akan meningkatkan penjualan dari hasil tani tersebut, Pak. Nah, Iya, betul. nah, jadi Pak, izin terima kasih untuk wawancara hari ini. Iya. Terima kasih. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf ya Pak. Maaf ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih, Pak.